Selamat malam Pak, perkenalkan saya Cecilia Cindy Claudia Meta, NIM 18030501888, kelas D Konsentrasi Komunikasi Antar Budaya. Saya akan langsung menjelaskan materi pertama tentang interaksi sosial. Nah, jika kita berbicara tentang hubungan antar etnik, maka tentu interaksi sosial ini merupakan hal yang sangat penting untuk dibicarakan. Sebab interaksi sosial merupakan suatu awal dari suatu reaksi, dari suatu komunikasi sosial yang terjadi dalam masyarakat, apalagi yang terjadi dalam antar etnik ya. Nah, seperti kata Johnson pada tahun 1986 yang dikutip di Samuel, dia mengatakan bahwa kehidupan sosial merupakan pola-pola interaksi yang sangat kompleks antar individu. Nah, untuk memahami kehidupan sosial ini, maka juga harus memberikan perhatian terhadap interaksi sosial. Nah, karena interaksi sosial ini dianggap sebagai suatu proses. Nah, suatu proses ini kemudian masyarakat ada dan melakukan dan melewati proses-proses tersebut. Lalu untuk menjawab pertanyaan, mengapa sih interaksi sosial ini kemudian berpengaruh terhadap hubungan antar etnik? Nah, ini bisa dijawab dengan adanya pertumbuhan penduduk. Nah, pertumbuhan penduduk ini terjadi bukan satu-satunya karena adanya tingkat kelahiran yang besar, namun juga karena adanya arus migrasi antar ruang dalam geografi dunia, dan kemudian seiring dengan mobilitas penduduk tersebut, maka terjadi pula peningkatan interaksi sosial antar ras dan antar etnik yang kemudian membentuk suatu hubungan atau suatu relasi sosial dalam penduduk tertentu. Lalu interaksi sosial juga bisa dipahami sebagai suatu proses yang dilakukan oleh setiap orang ketika dia berada dalam sebuah relasi dengan orang lainnya. Baik, ini adalah pemahaman dari interaksi sosial. Lalu saya akan melanjutkan ke poin kedua tentang bentuk-bentuk hubungan antar ras dan antar etnik. Nah, bentuk-bentuk hubungan antar etnik ini menurut Eitzen dan Zinn, berdasarkan berbagai penelitian dalam bidang sosiologi dan antropologi, kemudian merumuskan sekurangnya 12 bentuk hubungan antar etnik, yakni yang pertama adalah akulturasi. Nah, akulturasi merupakan suatu proses perubahan sosial, psikologis, dan budaya yang berawal dari percampuran antar budaya. Nah, ini dikutip dari Sam dan Berry pada tahun 2010. Kemudian efek dari akulturasi ini kita dapat lihat dari berbagai tingkatan perubahan budaya, baik budaya asli maupun pada budaya yang diadopsi. Nah, secara historis, akulturasi adalah perubahan budaya langsung dari seseorang melalui dominasi budaya asing atau dominasi budaya orang lain melalui perlakuan militer atau perlakuan politik. Lalu bentuk yang kedua disebut asimilasi. Nah, asimilasi ini sering disebut dengan asimilasi budaya ya. Nah, asimilasi budaya ini merupakan suatu proses di mana budaya seseorang atau kelompok tertentu kemudian menjadi serupa dengan budaya dari kelompok lain. Nah, terdapat beberapa faktor yang kemudian menjadi pendorong munculnya asimilasi, yakni yang pertama adanya toleransi, sikap menghargai budaya lain, lalu kemudian juga terdapat kesempatan di bidang ekonomi maupun politik yang sangat seimbang, dan juga sikap terbuka terhadap golongan-golongan atau kelompok-kelompok lain. Nah, kemudian hal-hal inilah yang dapat menyebabkan terjadinya asimilasi. Baik, bentuk yang ketiga adalah akomodasi. Nah, dalam akomodasi ini dapat dilihat sebagai suatu keadaan di mana hubungan antar etnik atau antar ras ini terjadi sangat seimbang ya, karena masing-masing kelompok itu menjaga nilai dan norma yang diadopsinya. Nah, dalam akomodasi ini dikatakan bahwa adanya sikap adaptasi budaya.
Nah, jadi orang-orang tidak serta-merta mengadopsi budaya orang lain, namun dia kemudian beradaptasi dengan budaya yang mungkin lebih dominan daripada budayanya. Seperti itu. Nah, ternyata di poin keempat ini juga terdapat satu bentuk yang dinamakan adaptasi ya. Seperti tadi yang sudah saya singgung di bagian akomodasi. Nah, adaptasi ini merupakan suatu proses penyesuaian yang dilakukan oleh seseorang ataupun sekelompok orang dengan lingkungannya. Nah, lingkungannya ini bisa juga disebut dengan kebudayaan atau etnik ya, yang ada dalam lingkungan tersebut. Lalu kemudian dalam bentuk adaptasi ini dikatakan bahwa sangat kurang konflik ya, karena bentuk ini memiliki masyarakatnya, dalam bentuk ini masyarakatnya memiliki tingkat toleransi yang sangat tinggi. Artinya mereka menerima kebudayaan orang lain dan kemudian orang lain juga menerima kebudayaan mereka. Jadi sama-sama saling beradaptasi dan saling menghormati. Baik, poin yang kelima adalah migrasi ya. Poin berikutnya, migrasi ini terdapat beberapa faktor yang sangat berpengaruh terhadap terjadinya migrasi ya, yakni faktor-faktor keluarga, kemudian situasi dan kondisi di daerah tujuan, dan kemudian juga dipengaruhi situasi sosial dan ekonomi dan juga politik. Oke, selanjutnya adalah stratifikasi. Nah, stratifikasi ini merupakan suatu pembicaraan mengenai bagaimana sih suatu penilaian terhadap pembagian kekuasaan dan martabat seseorang atau sekelompok orang dalam suatu kelompok masyarakat tertentu. Selanjutnya, kompetisi ini juga dapat disebut sebagai suatu persaingan ya, persaingan baik oleh kelompok sosial, ekonomi, dan politik tertentu. Lalu selanjutnya konflik. Nah, konflik ini dapat dikatakan sebagai suatu bentuk pertentangan yang bersifat alamiah yang kemudian dihasilkan oleh individu atau kelompok yang berbeda etnik. Selanjutnya adalah eksterminasi ya. Nah, eksterminasi ini dilihat sebagai suatu bentuk yang sangat ekstrim ya, karena dalam eksterminasi ini terdapat suatu usaha di mana suatu etnik tertentu berusaha atau mencoba untuk kemudian menghilangkan peran dan bahkan tampilan fisik dari etnik atau dari ras lain. Selanjutnya adalah ekspulsi dan eksklusi. Eksklusi dan eksklusi ini dapat berupa pengusiran, pengucilan, dan bahkan pelarangan yang diberikan oleh suatu kelompok sosial tertentu terhadap kelompok lainnya. Nah, ini bisa dianggap sebagai suatu sanksi sosial yang diberikan oleh kelompok masyarakat tertentu. Baik, selanjutnya adalah gerakan memisahkan diri ya, memisahkan diri. Nah, memisahkan diri ini dapat dilihat sebagai suatu gerakan untuk memisahkan diri dari kelompok atau ras atau etnik lain. Nah, selanjutnya adalah segregasi. Nah, segregasi ini merupakan suatu bentuk hubungan antar etnik yang berbentuk tindakan pemisahan dari dua kelompok yang berbeda. Nah, kelompok mayoritas dan minoritas baik etnik maupun ras ini dilakukan berdasarkan tempat tinggal, tempat kerja, dan bahkan fasilitas sosial. Mengapa sih sangat penting untuk mempelajari hubungan antar ras dan antar etnik? Nah, ini dikemukakan oleh Ike Guoha. Terdapat 3 poin penting, yakni yang pertama adalah untuk mengetahui dan menganalisis persoalan relasi etnik dan relasi ras. Nah, misalnya dalam kasus mayoritas dan minoritas. Selanjutnya untuk mengembangkan pengetahuan ke dalam kemampuan untuk bertindak terampil dalam suatu hubungan antar etnik. Lalu yang ketiga adalah juga untuk mengembangkan pengetahuan dan kemampuan berbasis sosiologi untuk memahami beragam dimensi persoalan antar etnik. Terdapat beberapa teori yang ada dalam hubungan antar ras dan antar etnik, sekurangnya ada 15 ya. Teori yang pertama adalah pernyataan diri dalam kehidupan sehari-hari, lalu kemudian teori asimilasi, teori etnogenesis, pluralisme budaya, biososial, ekologi manusia, defisiensi bias, dan juga diskriminasi struktural dan kasta. Terima kasih, Pak.